kami lakukan selama kami berada di dunia ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, luar biasa. Puji Tuhan ya. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Adakah yang tahu topik hari ini kira-kira tentang apa? Oke, sedikit lidah kita sedikit harus in English ya, sedikit-sedikit ya. Ya, nggak apa-apa lah. Keseleo sedikit tidak apa-apa ya. Itu tidak menentukan kita masuk surga atau tidak ya, Bapak Ibu ya. Amin. Yang menentukan kita masuk surga itu hanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, hari ini kita akan sama-sama seperti tema yang Bapak Ibu sampaikan tadi, revolution and resolution. Or itu berarti atau. Jadi melalui topik hari ini kita memilih mana antara revolusi atau resolusi. Atau justru kita hanya memilih satu saja atau dua-duanya. Nah, untuk memahami itu Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya selalu memulai khotbah saya dengan satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Suatu kali ada satu keluarga yang begitu indah. Bisa dibilang keluarga ini dalam keadaan keuangan cukup. Atau dengan kata lain yang seringkali dibilang Bu Yogi itu pas. Ya, pas untuk kalau misalnya butuh pesawat, pas lah uangnya ya, pas-pas untuk beli pesawat gitu ya. Atau misalnya kalau kita membeli sesuatu ada gitu ya. Keluarga ini kebetulan adalah keluarga yang bisa dibilang mampu, Bapak Ibu. Tapi suatu kali kepala keluarga dari keluarga ini meninggal dunia. Menurut Bapak Ibu apa yang terjadi? Hah? Ekonominya drop. Apalagi? Ada lagi yang Bapak Ibu bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan, dibayangkan aja dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi bagi kita yang sudah mengerti dan memahami pasti tahu situasi ini. Meninggal dunia. Sebelum kepala keluarga ini atau ayah ini meninggal, dia memberi satu tanggung jawab kepada anaknya yang tunggal, satu-satunya. Anaknya yang pertama Bapak Ibu. Bukan tunggal, sulung Bapak Ibu ya. Ya, anak yang sulung. Dia menyampaikan begini sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, keutuhan dari keluarga ini saya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Sementara anak sulung ini masih kelas 1 SMP. Apa yang ada di dalam benak anak pertama ini? Sebagai anak pertama, dia harus memikirkan. Dan dia juga harus melihat bagaimana saya bisa menjaga keutuhan keluarga ini. Kenapa harus saya yang dipilih? Kenapa bukan disampaikan kepada mama saya, padahal mama saya masih ada? Kenapa harus saya? Yang ada di dalam benak pikiran anak pertama itu pertama, bagaimana caranya supaya saya selesai sekolah, bagaimana caranya supaya keluarga kami tetap utuh. Di dalam perjalanan mereka mencoba, tapi ternyata seperti seolah-olah tidak terjadi apa yang disampaikan oleh papanya. Justru keluarganya yang diharapkan oleh papanya utuh, justru anak-anak yang lain tidak mau mendengarkan anak pertama tadi atau anak yang pertama. Mereka tidak mau mendengarkan. Bagi mereka, kamu bukan ayah saya, ya. Kamu bukan ayah yang bisa mengatur kehidupan. Ya. Benar sudah diberikan mandat tanggung jawab, tapi saya tidak perlu mengikuti apa yang engkau mau. Akhirnya keluarga itu bisa dibilang berantakan Bapak Ibu. Dan anak pertama ini sangat stres ya, bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi berjalannya waktu.
Kenapa dia dulunya dibenci oleh saudara-saudaranya? Karena dia mengikuti karakter papanya. Kalau tidak bisa, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekerasan. Tapi dia mulai mengevaluasi ke belakang. Apa yang saya lakukan kepada keluarga, kepada adik-adik saya? Justru dia mengubah semua itu, dia mulai menyadari kesalahannya bahwa dulu saya ketika adik-adik saya melakukan kesalahan, saya menggunakan dengan cara memukul. Tapi sekarang mereka udah besar, tidak bisa lagi diperlakukan dengan seperti itu. Caranya mulai diubah. Dia mulai belajar bagaimana mengasihi sungguh-sungguh, bagaimana mengayomi, bagaimana memimpin adik-adiknya. Dan akhirnya keluarga itu menjadi satu keluarga yang utuh seperti yang disampaikan oleh bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab, silahkan Alkitabnya dibuka, baik itu di handphone maupun Alkitab langsung. Kita akan membaca bersama-sama karena ayat ini sangat-sangat sederhana dan bahkan bukan sederhana tapi ayat ini sangat begitu berarti dan berharap kita bisa menghafalnya dengan baik ya. Karena kata-katanya ini sangat ketika saya merenungkan, saya sedang berada di dalam posisi seperti ini. Oleh karena itu Yosua pasal 1 ayat 9 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin Bapak Ibu. Hal yang sama dialami oleh Yosua. Seperti kisah yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bahwa dia menyadari perjalanan yang akan dia tempuh ke depannya bukanlah perjalanan yang mudah. Pada saat dia dipercayakan menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa, itu usianya bukan lagi muda. Diperkirakan 70 atau 80 tahun kurang lebih. Diperkirakan berarti usianya sudah tidak lagi seperti kekuatan anak muda. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita melihat lagi ke belakang sebelum pasal Yosua ini, bangsa Israel berduka. Bapak Ibu ingat siapa yang meninggal sebelum kisah Yosua? Musa. Berapa lama mereka berkabung? 30 hari. Bangsa Israel harus berkabung, harus menangisi Musa selama 30 hari. Mengapa? Mereka memikirkan, selain kehilangan orang yang begitu mereka percayai, kehilangan orang yang begitu mereka kasihi, kehilangan orang yang begitu bertanggung jawab atas hidup mereka, dan kini mereka harus berjuang sendiri dalam situasi di mana mereka tidak tahu mau kemana. Hal yang sama dialami oleh Yosua. Dia harus menanggung beban yang begitu berat di punggungnya, dan dia mungkin memikirkan dalam pikirannya begini, bagaimana caraku untuk membawa orang-orang Israel yang begitu banyak. Apalagi ia sudah mengenal bangsa Israel ini dengan sangat baik. Keras hati mereka, ya, kekebalan mereka, bagaimana mereka tidak taat. Yosua benar mengenal mereka. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, kalau saya di posisi Yosua, saya bilang saya tidak mau menjadi pemimpin bangsa. Ya, kadang-kadang kalau saya mengajar saja Bapak Ibu ya, anak-anak sekolah minggu di bawah, andai kata saya diberi pilihan, mungkin saya tidak mau mengajar. Kenapa? Satu saya atur di sini, lari jangan lari sini, muncul yang satu, lari di sini. Selo jangan di sini, ke sana. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Itu adalah tugas panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Yosua pun mengalami hal yang sama mungkin. Mungkin dia mengatur yang satu ada tingkah laku yang satu. Dia sudah membayangkan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bukan hanya itu. Di tengah-tengah itu kemudian Tuhan juga memerintahkan mereka untuk segera bersiap-siap. Setelah 30 hari kurang lebih, Tuhan kemudian berfirman kepada Yosua, Yosua, segera bersiap-siap, kalian akan pergi menyeberangi sungai Yordan. Sungai itu Bapak Ibu tahu, sungai Yordan itu sungai yang ternyata aliran airnya itu kuat.
Tidak bisa sembarang orang bisa melewati Sungai Yordan. Ya, tidak bisa. Jadi kalau misalnya dengan kata lain ketika saya melihat kemarin, oh iya, selama ini di pikiran saya Sungai Yordan itu seperti sungai yang ada di Jakarta. Bapak Ibu tahu sungai-sungai yang ada di Jakarta? Ya, ya nggak ada aliran airnya ya, hanya datar saja, saya nggak pernah. Tapi ternyata ketika saya mempelajari, Sungai Yordan itu adalah memiliki aliran air yang begitu kuat. Arusnya itu begitu kuat. Ya, di tengah-tengah setelah mereka ditinggal oleh Musa, Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua, cepat, kalian harus menyeberangi Sungai Yordan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya Yosua dalam situasi itu. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah pikiran yang mungkin banyak di dalam pikiran Yosua. Tapi Tuhan memberi satu kata yang begitu indah. Dia berkata di dalam ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita memikirkan bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini Tuhan. Bagaimana cara saya supaya masalah ini cepat selesai. Terkadang kita lupa bahwa Tuhan seringkali berkata kepada kita untuk kita senantiasa menguatkan hati kita. Yosua bukanlah seperti 10 orang pengintai Bapak Ibu. Ya, walaupun dia khawatir, walaupun ia mungkin memikirkan segala sesuatu, tapi dia tidak seperti 10 orang pengintai. Bapak Ibu masih ingat 10 orang pengintai? Yang ketika dipilih disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ada berapa orang yang diutus pertama sekali? 12 orang. Tapi 10 orang membawa kabar apa kepada Musa? Kabar buruk. Mereka pesimis, mereka tidak yakin bahwa mereka akan bisa menghadapi bangsa-bangsa yang begitu besar dengan mereka. Tetapi ada 2 orang yang memberikan keyakinan teguh bahwa pasti mereka bisa masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Siapa Bapak Ibu? Yosua dan Kaleb. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, bukankah telah kukatakan kepadamu, bukan berarti Yosua sedang meragukan bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi di sini justru Yosua memikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan janji seperti apa yang telah disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dia tahu kekhawatiran kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Demikian juga Yosua. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, Tuhan berkata 3 kali kepada Yosua. Ya, di dalam ayat yang dalam pasal 1 ini dia berkata sebanyak 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada sebanyak 3 kali Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan kata terakhir itu suatu penekanan, bukankah telah kukatakan kepadamu. Tuhan tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, kuatkanlah teguhkan hatimu, seperti seolah-olah Yosua, okelah Tuhan. Tetapi di bagian ketiga, Tuhan memberi satu penekanan, bukankah telah kukatakan kepadamu. Itu artinya benar-benar apa yang disampaikan Tuhan ini adalah sesuatu yang bukan hanya secara logika kita, oh iya Tuhan, tapi benar-benar Tuhan akan menyatakan janjinya kepada bangsa Israel. Bahkan di ayat 5, Tuhan berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua sendirian. Mungkin Musa meninggalkan Yosua, meninggal dunia, tapi Tuhan tidak. Bapak Ibu, kadangkala ketika kita mengharapkan manusia, berapa lama sih kita mengharapkan manusia untuk menolong kita? 10 tahun? 3 tahun? Kemarin pada saat katekisasi, saya bertanya sama satu anak pemuda, kira-kira kamu mengharapkan mama kamu ada di dunia ini berapa tahun? Dia bilang 80 tahun. Oke, coba kamu tanyakan usia mama kamu sekarang.
Dia tanya usia mamanya ada berapa. Kurang lebih kemarin 42 atau berapa gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih begitu ya. Dia mengatakan sekitar 42 ya. Berarti tinggal berapa tahun lagi mama kamu akan bersama dengan kamu. Ya kurang lebih 30 atau 20 tahun lagi. Itu pun kalau sehat Bapak Ibu. Itu pun kalau sehat. Kalau misalnya kita nggak tahu. Mungkin 1 tahun lagi kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi berapa lama kita mengharapkan manusia untuk senantiasa menolong kita? Kita tidak tahu. Orang yang mungkin kita kasihi, orang yang mungkin kita percayai, orang yang mungkin kita banggakan, orang yang mungkin menjadi patokan kita selama ini, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menangani kehidupan seperti itu? Kehilangan sosok orang-orang yang mungkin selama ini kita harapkan. Yosua pun mengalami hal demikian. Mungkin ketika Musa ada, pekerjaannya tidak terlalu berat, bukan berarti tidak berat. Artinya ketika ada masalah mungkin dia akan datang kepada Musa, ini ada orang yang bermasalah, bagaimana ini? Dia akan bisa tanya kepada orang seniornya ya, begitu ya, dia tanya begitu. Tapi sekarang dia benar-benar dipilih Tuhan memimpin bangsa itu. Dan bukan hal yang mudah Bapak Ibu, memimpin orang yang begitu banyak. Tingkah laku yang berbeda-beda. Maka tema hari ini berbicara tentang revolution atau resolution. Revolution seringkali terkait dengan perubahan. Perubahan yang dilakukan secara radikal, yang secara besar-besaran dalam hidup. Ya. Dengan kata lain kita itu harus berubah. Kita harus mau tidak mau harus berubah. Sedangkan resolusi sendiri menekankan pada tekad dan keputusan kita untuk mau berubah. Kita bertekad. Tema kita untuk 5 tahun ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Ini belum diganti ya. Ini berjalan dalam anugerah. Tema kita ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin dulu kita hanya berpatokan berjalan dalam anugerah. Oh iya, anugerah itu Tuhan menyertai saya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tapi sekarang tema kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya kita tidak lagi berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Apakah Tuhan yang di belakang? Atau Tuhan yang di samping kita? Berjalan bersama Tuhan seperti apa Bapak Ibu? Atau kita berjalan bersama dengan Tuhan? Berarti berjalan bersama Tuhan kita membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita ke depan. Bukan kita yang memimpin Tuhan. Seringkali kita berkata, pimpin hidup saya Tuhan. Tapi ternyata kadang-kadang kita yang memimpin Tuhan, mendikte Tuhan. Tuhan bilang A, kita bilang jangan Allah Tuhan, aku maunya B, soalnya segini, gini. Padahal kita tahu yang memimpin hidup kita adalah Tuhan. Tapi realita perjalanan kehidupan kita justru terkadang kita yang seringkali justru banyak mendikte Tuhan. Sehingga ketika kita jatuh, ketika kita melakukan kesalahan, yang kita salahin siapa? Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbuat apa-apa loh. Kita yang ambil keputusan loh. Tuhan sudah memberitahukan mana yang terbaik, tapi kita yang memilih jalan kita sendiri. Revolusi atau resolusi. Kedua ini sangat-sangat penting. Tidak ada. Kita dua-duanya harus memilih. Ketika kita harus memilih untuk berubah, kita harus benar-benar berubah. Orang Kristen harus berubah Bapak Ibu. Kalau kita hanya stuck ya. Kalau kita hanya diam di tempat, itu berarti kita tidak akan pernah bisa maju. Kita harus berubah. Ketika pandemi COVID terjadi, banyak kehidupan orang di Indonesia atau di dunia ini berubah semuanya, termasuk gereja. Ketika kita beribadah, waktu itu ketika semuanya memberi aturan bahwa kita tidak boleh beribadah secara fisik, kita harus bertemu secara online. Maka itu terjadi satu perubahan besar. Perubahan yang seolah-olah begitu cepat ya. Kita akhirnya ibadah lewat online. Awal-awalnya kita merasa nikmat dengan ibadah online. Oh iya, saya bisa pakai baju bebas.
Saya hanya bisa, saya nyalain Zoom, setelah itu saya matikan kamera, saya bisa sambil masak. Ya, atau saya masuk Zoom, setelah itu saya bisa melakukan pekerjaan yang lain. Banyak orang-orang yang ibadah di masa COVID itu melakukan hal seperti itu. Makna ibadah sendiri sudah tidak ada. Ada yang menggunakan celana pendek. Satu perubahan, ada perubahan. Dan perubahan itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Terutama perubahan di dalam iman kita. Jangan biarkan iman kita semakin turun, tapi justru semakin maju. Semakin meningkat. Ada beberapa alasan mengapa manusia takut untuk berubah, Bapak Ibu. Yang pertama, karena manusia lebih nyaman dengan apa yang sudah dialaminya saat ini. Seringkali kalau ada perubahan, kita merasa kok diri saya seperti nggak nyaman gitu ya. Iya, suatu kali ini juga pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya disuruh mengajar. Saya itu nggak pernah punya cita-cita untuk mengajar, nggak pernah sama sekali, Bapak Ibu. Tapi hamba Tuhan, terutama Pak Yogo dan Bu Yogi, mengatakan kamu harus coba. Ketika mereka menyampaikan itu sama saya, Bapak Ibu, saya marah. Walaupun Bu Yogi dan Pak Yogo tidak tahu. Saya marah dalam hati saya. Kenapa mereka paksa saya seperti ini? Saya pokoknya tidak mau, pokoknya saya tidak mau. Kenyamanan saya terganggu, Bapak Ibu. Saya lebih nyaman kerja secara online. Udah saya mengedit, udah apa adanya aja. Saya melakukan itu. Tapi Bu Yogi dan Pak Yogo datang sebanyak 3 kali sama saya, Bapak Ibu. Memang saya ini memang keras waktu itu. Saking kesalnya saya sampai bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan harus begini? Kenapa Tuhan? Pokoknya saya nggak mau mengajar. Pokoknya saya nggak mau mengajar. Kalau Tuhan melakukan seperti ini, saya tidak mau mengajar. Mungkin Tuhan tertawa kali sama saya. Akhirnya mau tidak mau saya buat CV, saya lamar setelah itu. Bapak Ibu, ketika saya melamar, memberikan CV, saya hanya berikan CV. Ya, saya hanya bilang saya tidak ada pengalaman bekerja, mengajar. Tapi pas dilihat CV saya, Bapak Ibu, tanpa ngomong apa-apa, saya diterima. Dia bilang, oke, terima kasih CV-nya. Mulai tanggal ini, Miss Sinta sudah diterima. Padahal dalam hati saya mau ditolak, Bapak Ibu. Tapi itu justru saya belajar dari perubahan itu. Saya harus berubah, saya harus keluar dari zona nyaman itu. Bahkan sering saya sharing kepada hamba Tuhan yang lain. Saking itunya, si Jelia itu jadi korban, Bapak Ibu. Saya bilang sama Jelia, kenapa Bu Yogi, Pak Yogi tidak mengerti perasaanku? Bu Yogi dan Pak Yogi tidak tahu kalau saya tidak bisa mengajar. Kak Jelia hanya bilang, iya Kak, sabar ya. Aku bilang, saya sudah sabar, Cek. Rasanya saya emosi jiwa ini. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur dengan berjalannya waktu saya sadar. Tuhan sedang mengeluarkan saya dari zona nyaman saya. Tuhan mau saya menjadi orang yang lebih bisa dipakai lagi. Lambat laun, anak yang tidak pernah saya kasihi, anak-anak di sekolah kindergarten, saya tidak pernah sayang sama sekali dengan mereka. Tapi lambat laun, saya mulai mengerti bahwa mereka butuh Tuhan. Seringkali kita takut berubah karena kita tidak mau kenyamanan kita itu direnggut atau diambil dari kita. Perubahan itu sakit. Seolah-olah dipaksa kayak kita dikuliti. Bapak Ibu pernah dikuliti? Enggak pernah ya? Ya, saya berharap kita jangan dikuliti ya Bapak Ibu ya. Tapi rasanya kayak hati, pikiran, otak kita itu seperti tidak siap. Karena kita tidak mau kenyamanan kita direnggut. Mengapa kita juga tidak siap untuk berubah? Karena kita merasa saya terbatas. Saya tidak mampu Tuhan berubah. Saya tidak mampu kalau misalnya saya disuruh bekerja di sini, saya tidak mampu Tuhan. Yosua mungkin ada di dalam pikirannya bayang-bayang Musa, seorang pemimpin yang didengar, seorang pemimpin yang dihormati, apalah dia. Musa aja mereka bisa lawan. Musa aja mereka bisa memberontak kepada Musa. Apalagi dia. Di dalam pikirannya, mungkin saya tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Kadang kita merasa saya tidak mampu Tuhan. Di dalam perkembangan zaman saat ini Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus berubah. Media sosial semakin canggih. Ya.
Bersyukurnya gereja GSRI Tombang menyediakan renungan malam setiap malam Bapak Ibu. Itu termasuk perubahan. Yang dulunya pelayanan misi harus pergi ke daerah, pelayanan misi harus ke tempat kolom jembatan, pelayanan misi harus pergi ke sana kemari, bukan berarti itu salah Bapak Ibu, boleh. Tapi sekarang Tuhan telah menyediakan pelayanan menggunakan media, maka kita gunakan pelayanan itu Bapak Ibu. Makanya pemuda remaja mengadakan TikTok Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu ada yang tergerak nanti ya. Kita berikanlah pelayanan misi ya. Pelayanan misi kita ada handphone ya. Kita gunakan itu. Pendaftarannya terakhir tanggal 11 Bapak Ibu. Saya sekalian langsung memberitahukan saja Bapak Ibu ya. Itu termasuk pelayanan misi, perubahan Bapak Ibu. Jangan lagi berkata saya tidak bisa pelayanan misi Kak Sinta, karena saya tidak bisa ke daerah. Oke, saya terima alasannya. Saya tidak punya banyak dana Kak Sinta. Oke, saya terima. Tapi kali ini sepertinya tidak ada alasan Bapak Ibu. Pelayanan misi harus kita jalankan melalui handphone yang kita gunakan. Itu perubahan Bapak Ibu. Jangan justru di dalam TikTok kita sering menulis hari ini aku galau. Itu bukan pelayanan misi Bapak Ibu. Kita sedang apa namanya itu sedang memberitahukan kepada dunia saya lagi stres dan tolong bantu saya. Tidak perlu Bapak Ibu. Tuhan yang akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Tapi mari kita pelayanan misi. Berikanlah, setidaknya tidak perlu mikir kata-katanya susah kasih tanggap apa. Setiap hari ambillah satu ayat Alkitab. Tulis saja di situ Tuhan adalah gembala. Banyak orang yang terberkati Bapak Ibu. Ya, media saat ini ada TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Ya mungkin Instagram sama Facebook itu Instagram untuk anak pemuda, Facebook untuk ibu-ibu biasanya mereka berkata. Tapi TikTok untuk semua generasi Bapak Ibu. Bisa kita gunakan. Perubahan. Dan kalau kita mau berubah, kita harus memiliki resolusi, tekad untuk mau berubah. Komitmen. Bapak Ibu, saya katakan perubahan itu tidak mudah. Tidak mudah. Akan sulit bagi kita untuk berubah jikalau kita hanya berjalan sendiri. Oleh karena itu, tema yang diberikan oleh gereja, berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Tuhan sudah mau berjalan bersama kita, kita yang seringkali tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki sikap revolution dan resolusi. Yang pertama, Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan kepadamu. Ini adalah memberikan perintah kepada Yosua untuk tetap kuat dan teguh. Sekalipun banyak persoalan kehidupan ke depan, sekalipun banyak tantangan yang harus dia hadapi, sekalipun dia harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, memimpin orang Israel yang begitu banyak, Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan kepada. Jikalau bos kita saja memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, ada nggak Bapak Ibu yang kemudian bilang, bos janganlah, saya nggak mau ngerjain ini. Ada Bapak Ibu? Ada? Kita selalu bilang, oke bos, kalau bisa lembur ya, kalau bisa berhari-hari, oke saya siapkan. Paling kalau kita melawan, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Keluar, dipecat, ya udah. Tapi ini Tuhan yang memerintahkan. Tuhan berkata, aku telah memerintahkan kepada. Harusnya ketika Tuhan yang memerintahkan, maka kita tidak perlu takut untuk berubah. Untuk melihat masa depan yang lebih jauh. Ini adalah panggilan supaya kita berani menghadapi segala sesuatu. Termasuk perubahan hidup yang akan kita alami. Perubahan ini mungkin kita di PHK dari pekerjaan. Kemudian kita berpikir bagaimana caraku supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana mungkin di kita dikeluarin di sekolah. Kita misalnya berubah semua kehidupannya. Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Kita dikeluarin bukan karena kita yang bersalah ya Bapak Ibu, tapi karena memang keadaan dan situasi. Tapi Tuhan bilang, jangan khawatir. Kuatkan, teguhkan hatimu. Yosua diminta untuk memperkuat dan meneguhkan hatinya. Kenapa hanya hati Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa hanya hati yang diminta Tuhan di sini?
Kenapa tidak dibilang kuatkan dan teguhkanlah ototmu? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa hanya hati? Atau kuatkanlah dan teguhkanlah pikiranmu. Kenapa hanya hati? Bu Maika senyum-senyum. Kenapa hanya hati, Bu Maika? Ada apa dengan hati? Mempengaruhi semua tubuh kita ya. Tuhan tahu kalau hati itu pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau otot, kalau hati kita mau, ya kita bisa nge-gym, Bapak Ibu ya. Kita bisa nge-gym. Hati kita senang, kita bisa beli makan supaya kita sehat ya. Hati kita baik, pasti kita melakukan hal yang baik. Makanya dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau hati kita ada masalah, itu yang menjadi penyebab kenapa kita tidak mau berubah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Untuk Tuhan meminta kita untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ketika kita menjalani perubahan bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti kita tidak akan bisa menghadapi tantangan. Akan banyak tantangan Bapak Ibu. Tetapi ketika hati kita sudah benar-benar diisi oleh firman Tuhan, ketika hati kita sudah benar-benar lengket dengan Tuhan, perubahan itu akan menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi akan benar-benar mengubah hidup kita. Yosua diminta Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Supaya dia tidak boleh goncang dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Walaupun nanti ada orang Israel yang memberontak. Kalau kita lihat Bapak Ibu di pasal selanjutnya, ada orang Israel yang memberontak. Bapak Ibu masih ingat kisah Akan? Ya, Akan ya, membacanya Akan ya. Belum mereka sampai ke tanah, belum mereka masuk ke tanah perjanjian, sudah kita lihat di pasal-pasal ini mereka sudah mulai meragukan Tuhan atas hidupnya. Hidup mereka, orang Israel yang begitu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yosua harus menghadapi perubahan. Perubahan di mana mereka dia harus memimpin orang Israel keluar, membawa orang Israel ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi syaratnya cuma satu, Yosua harus punya hati yang kuat. Hati yang kuat seperti apa Bapak Ibu? Hati yang semakin mengasihi Tuhan. Hati yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Hati yang suka membaca firman Tuhan. Hati yang rindu beribadah kepada Tuhan. Bukan beribadah supaya dapat hadiah, bukan beribadah supaya bisa ketemu pacar, bukan beribadah supaya bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman untuk happy saja, bukan Bapak. Tapi beribadah karena kita rindu datang kepada Tuhan. Perubahan kita ketika kita datang beribadah. Apa sikap yang baik yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan? Kita tahu sikap yang baik. Berarti kita duduk tenang, tidak perlu main handphone ketika misalnya ibadah. Kita fokus sama Tuhan, itu perubahan. Kalau di tahun 2023, kalau saya ibadah, saya bisa pindah sini, pindah sana. Di tahun ini, mari kita ambil satu prinsip. Saya tidak perlu pindah sana sini lagi. Saya ambil satu kursi, saya standby, saya duduk. Dan saya dengarkan firman. Perubahan. Apakah perubahan itu terjadi 1-2 hari Bapak Ibu? 1-2 kali? Tidak. Dosen saya pernah bilang, kebiasaan ya, kebiasaan seseorang itu bisa terbentuk selama kurang lebih 40 hari. Kalau kita melakukan 21 hari. Berarti kalau kita rutin melakukan itu, pasti itu sudah menjadi kebiasaan kita. Itu artinya, Bapak Ibu, kalau kita rutin setiap hari membaca Alkitab tanpa bolong, memaksa diri kita, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, memang tidak nyaman. Tuhan, saya sudah capek kerja ini. Bagaimana cara aku supaya aku bisa standby baca Alkitab? Tapi mataku sudah tidak berdaya lagi Tuhan, tinggal 4 watt. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, aku mau baca Alkitab tapi saya ngantuk Tuhan. Gimana caraku ini Tuhan? Tapi aku punya tekad, aku mau berubah Tuhan. Gimana cara? Mungkin awal-awal kita baca begini. Oh iya, Tuhan adalah gembalaku. Oh iya, selesai kita tutup Alkitab. Ya Tuhan, aku udah berdoa, amin, saya mau tidur. Mungkin awal-awal begitu Bapak Ibu. Ya. Tapi kedua, coba kita, hari ini saya benar-benar harus baca 2 ayat. Apapun mata saya harus
50 watt kali ini harus bisa. Walaupun kadang masih ada hati yang lain berkata, jangan tidur aja main handphone, IG. Wih, ada chat, coba lihat. Bapak Ibu, saya tidak menganjurin kita membaca Alkitab kalau kita sendiri itu menggunakan handphone. Godaannya banyak sekali. Saya beberapa kali Bapak Ibu, ya. Pada saya sudah merasakan ada Tuhan gitu ya, merasakan Tuhan, hadirat Tuhan, tiba-tiba ada chat. Hari ini kamu yang khotbah, kamu kerja, tolong kamu persiapan. Sejak renungan itu Bapak Ibu, saya sudah tidak lagi fokus di dalam Alkitab. Saya hanya bilang, Tuhan besok saya khotbah. Saya tidak tahu lagi renungan ini seperti apa, persiapan saya seperti apa. Ini dadakan Tuhan. Atau ada yang lain, Dek, hari ini kamu ngapain? Ada biasa begitu ya. Terus Tuhan bentar ya, 1 menit aja saya tinggalin dulu Alkitabnya ya. Nanti aku balik lagi. Tahu-taunya bukan 1 menit Bapak Ibu. Langsung video call, langsung tidur. Temanin tidur ya. Kadang-kadang ya. Ini untuk anak pemuda. Atau mungkin ibu-ibu yang ada grup. Entah apa grupnya ya. Besok kita jalan-jalan yuk. Pas lagi asik-asiknya baca Alkitab. Oh iya, aku mau balas dulu inilah. Besok kami mau jalan-jalan. Godaannya banyak Bapak Ibu kalau Alkitab. Makanya perlu tetap ini harus dibawa Bapak Ibu. Kita harus tetap punya Alkitab ini. Supaya tidak, walaupun kita matikan internet, karena banyak penipuan Bapak Ibu, ada nomor-nomor yang baru yang seringkali menelpon kita. Mungkin kita bilang, saya sudah matikan datanya Kak Sinta. Tetap Bapak Ibu, ada penipuan yang spam-spam itu masuk. Tetap aja itu mengganggu kita. Konsentrasi kita udah hilang. Udah lagi nggak fokus dengan firman Tuhan. Jadi nyamannya adalah Alkitab. Pada saat kita renungan, kalau bisa. Kalau di gereja kita masih bisa simpan ya, tapi renungan itu berarti renungan pribadi itu berbicara kita sama Tuhan. Ya, mungkin kalau masih ada keluarga yang lain, ada yang mengingatkan kita. Walaupun kita sedang WA, ada yang mengingatkan kita. Tapi kalau kita renungan pagi tidak ada yang mengingatkan kita. Hanya hati kita. Apakah kita kuat dengan godaan atau tidak? Supaya kita terhindar dari godaan, maka kitalah baca Alkitab dengan buku seperti ini. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita bisa mengalami resolution dalam hidup kita. Miliki perintah Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan hal yang kedua, meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika kita tidak kuat menempuh revolution atau perubahan dalam diri kita, atau mungkin tekad kita sendiri mulai kita ragukan, maka ingatlah Tuhan menyertai kita. Tuhan berkata kepada Yosua bahwa ia akan selalu menyertai Yosua dimanapun dia pergi. Kalau kita melihat sekuat apapun kita berusaha untuk berubah Bapak Ibu, kalau kita tidak memiliki satu tekad yang kuat dalam hati kita, maka tidak bisa. Walaupun kita juga memiliki tekad yang kuat, jikalau kita tidak melihat bahwa yang memampukan kita itu Tuhan, maka kita tidak akan bisa. Kita bisa berubah hanya karena anugerah Tuhan. Dan setiap kita diberi anugerah itu oleh Tuhan. Apa anugerah yang Tuhan berikan bagi kita? Kita telah diselamatkan oleh darahnya yang kudus. Kita dimampukan melewati segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan memberi anugerah bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Kalau kita melihat di dalam toko Alkitab Bapak Ibu, Esau dan Yakub, kenapa perjalanan hidup mereka sepertinya berbeda? Padahal mereka lahir dari rahim yang sama, makan makanan yang sama, ya, orang tua yang sama, tapi kenapa perjalanan hidup mereka berbeda? Jawabannya anugerah. Kenapa di dalam keluarga kita ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak? Jawabannya anugerah. Sekuat apapun kita baca Alkitab, kita seperti baca Alkitab mantra setiap hari, bla 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 begitu ya. Kalau baca ada yang begitu baca Alkitab Bapak Ibu? Saya percaya tidak ada ya. Amin Bapak Ibu ya? Tidak ada ya? Oke, tidak ada ya. Pasti kita membaca dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita berusaha melakukan kebaikan sekalipun, orang itu melihat kita orang Kristen sekalipun, kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya di dalam hati orang itu, maka dia tidak akan pernah percaya Tuhan. Anugerah. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian? Kenapa tidak Musa? Jawabannya anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kepada Yosua dan Kaleb.
Itu yang memampukan mereka keluar, yang memampukan mereka bisa melihat tanah perjanjian yang Tuhan. Kenapa tidak Musa? Musa pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu dalam hidup. Bukan berarti Yosua dan Kaleb juga tidak melakukan, tapi jawabannya anugerah. Anugerah, dia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai hidupnya sekalipun banyak tantangan yang harus dia hadapi. Anugerah yang membuat Yosua dan Kaleb membawa berita baik kepada Musa dan kepada orang Israel. Anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan hebat mereka. Dan saya juga percaya Yosua berhasil memimpin bangsa Israel sampai pada akhirnya ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu bukan karena dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang telah ditentukan dan dipilih Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu, dalam hidup kita, mungkin kita berpikir, saya tidak bisa berubah. Saya takut berubah. Kenyamanan saya akan direnggut daripada saya. Diri saya akan terluka. Mungkin perubahan itu melukai diri kita, benar. Melukai keegoisan kita juga kadang. Melukai pikiran kita. Tetapi ketika kita yakin akan penyertaan Tuhan, seburuk apapun keuangan keluarga kita saat ini, seburuk apapun mungkin kita berpikir masa depan saya tidak pasti, saya dari keluarga ini. Tapi kalau Tuhan sudah memilih Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memberi anugerah dalam keluarga Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pasti orang yang berhasil. Berhasil seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apakah berhasil menjadi orang kaya? Berhasil memiliki pesawat? Bukan. Keberhasilan yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah kita berhasil hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali orang berpikir kalau Tuhan menyertai saya, maka saya akan menjadi orang yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam sekolah. Jadi ketika kita gagal, kadang-kadang kita berpikir Tuhan tidak menyertai. Bahkan di dalam kegagalan, di dalam kesalahan kita sekalipun, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yesus semasa dia hidup, dia juga mengadakan revolution. Revolution apa? Yaitu ia membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, yaitu konsep tentang kasih. Manusia seringkali berpikir bahwa ketika mengasihi, saya memberi maka saya akan menerima. Tetapi Yesus tidak. Ketika dia memberi kasih kepada manusia, ia memberikan dengan cuma-cuma. Dia memberikan dengan begitu luar biasa, secara gratis, karena dia tahu manusia tidak bisa membelinya. Konsep kasih yang Tuhan tunjukkan bagi dunia. Itu adalah perubahan, Bapak Ibu. Yesus juga memberikan tentang satu revolution, tentang pengampunan kepada manusia. Mengajarkan bahwa hanya melalui Kristuslah kita mendapatkan pengampunan yang sejati. Bukan dengan kita membayar Tuhan dengan perbuatan kita. Bukan. Pengampunan itu hanya kita peroleh dari kematian Yesus di atas kayu salib. Revolusi apa lagi yang dilakukan oleh Yesus? Revolusi untuk melayani. Yesus menegaskan bahwa ketika kita melayani orang yang paling rendah, ketika kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu kita sudah melayani. Yesus mencuci kaki para muridnya, yang bagi orang pada masa itu seorang guru tidak seharusnya mencuci kaki para muridnya, tetapi Yesus justru memberikan satu teladan, memberikan satu perubahan besar, bahwa seorang guru atau seorang pemimpin pun, bahkan Allah yang besar, Allah yang punya segala isi dunia ini, tapi dia memberikan satu konsep perubahan, bahwa melayani itu tidak perlu pilih-pilih. Melayani harus kita lakukan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita belajar. Jikalau Yesus bisa mengadakan perubahan, marilah kita juga mengadakan perubahan, baik di dalam diri kita, kepada orang di sekitar kita. Perubahan seperti apa? Perubahan semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat untuk kita.
Revolution or resolution. Semuanya harus kita lakukan dua-duanya. Jangan hanya perubahan, tapi kita tidak memiliki tekad untuk tidak berubah. Kita punya tekad. Tekad itu harus dimulai dari hati yang bersih. Hati yang dekat dengan Tuhan. Hati yang suka dengan firman Tuhan. Ketika kita melakukan itu, perubahan itu pasti terjadi. Coba perhatikan keluarga, Bapak Ibu, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah di tahun 2023 dia ada perubahan di tahun 2024? Jikalau Bapak Ibu melihat ada perubahan, maka biarlah orang itu terus semakin tumbuh dengan Tuhan. Tapi justru kalau kita melihat ada perubahan yang justru dia makin menjauh dari Tuhan, mari kita sama-sama mengingatkan. Ya, perubahan itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap untuk berubah? Enggak siap Bapak Ibu, enggak siap. Siap untuk berubah? Hanya ini orang tua di sini yang siap berubah. Mana anak mudanya? Siap untuk berubah? Siap ya, harus siap berubah. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa hati kami harus kuat dan teguh. Ketika kami ingin berubah, ketika kami ingin menjadi orang yang lebih baik, ketika kami ingin menjadi umat Tuhan yang sejati, maka kami memohon Tuhan kiranya oleh belas kasihan-Mu, Engkau meneguhkan hati setiap jemaat-Mu saat ini. Sehingga perubahan yang kami keluarkan adalah perubahan yang semakin dekat dengan Tuhan. Perubahan yang semakin mengasihi Tuhan. Perubahan yang semakin suka baca firman Tuhan. Perubahan yang semakin memiliki mezbah keluarga di dalam setiap keluarga kami. Dan bahkan perubahan sebagai orang